Kita ke Gorontalo, saudara, korban meninggal dunia akibat longsor di tambang emas di Bone Bolango bertambah. Hingga 3 hari masa pencarian, tim SAR gabungan mengevakuasi 23 korban meninggal dunia. Untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi, Basarnas mengerahkan sebanyak 30 personel Basarnas Special Group serta 10 orang personil dari kantor pencarian dan pertolongan Manado yang dilengkapi dengan peralatan khusus. Hingga Rabu pagi, total korban telah mencapai 135 orang, 23 meninggal, 81 orang selamat dan 31 orang dinyatakan masih dalam pencarian di lokasi longsor. Informasi selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Hence Tumilaar. Selamat pagi Hence. Bagaimana perkembangan pencarian terhadap korban dan penanganan bencana longsor tambang emas di sana, Hence? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hari keempat proses pencarian korban longsor di Pertambangan Rakyat Suawak Timur Kabupaten Bone Bolango Gorontalo hingga pagi ini terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan, dan proses evakuasi dan pencarian korban di lokasi tanah longsor di Suawak Timur ini saat ini telah mendapat bantuan dari tim SAR nasional, bahkan dari Badan Pencarian, maksud kami kantor pencarian dan pertolongan dari Manado. Dan untuk pagi ini proses pencarian dilakukan di lokasi dengan memaksimalkan personil gabungan yang sudah berada di lokasi. Sementara tim SAR gabungan juga telah mempersiapkan sejumlah personil untuk membackup pencarian di lokasi. Dan informasi yang kami peroleh terkini bahwa dari petugas sudah mengupayakan satu alat berat berupa ekskavator untuk membantu proses penggalian atau pencarian korban di lokasi. Dan alat berat tersebut terinformasi sudah menjangkau atau sudah tiba di tempat kejadian di lokasi pertambangan dan sedang melakukan proses pencarian. Dan hari ini diinformasikan proses pencarian dan evakuasi korban mendapat pantauan langsung oleh Kepala Basarnas yang Selasa kemarin tiba di Gorontalo demi mengawal proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dengan memaksimalkan proses pencarian ini, tim pencari juga telah menggunakan anjing pelacak dari Polda Gorontalo dengan menggunakan juga helikopter, dan hari ini diperkirakan akan ada ketambahan 1 helikopter nanti yang ikut memaksimalkan proses evakuasi jika ada temuan korban di lokasi tempat kejadian. Dan hari ini meskipun cuaca buruk di wilayah Gorontalo dan di tempat kejadian, proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan sejumlah personil yang kini terus ditambah menuju ke lokasi. Meskipun jarak dan medan yang harus dilalui oleh tim pencari itu begitu berat, karena ada beberapa atau sejumlah jembatan yang menjadi akses untuk menuju ke lokasi tersebut putus karena diterjang banjir bandang saat kejadian pada Sabtu malam dan Minggu dini hari. Adisti. Oke, jadi memang di hari ini bahkan memang semuanya sudah dikerahkan, ada penambahan personil untuk proses pencarian, termasuk juga eskavator dan juga helikopter yang juga sudah dikerahkan, termasuk juga proses pencarian ini langsung dikawal oleh Kepala Basarnas begitu ya, yang sudah berada di Gorontalo. Update-nya, berapa orang petambang yang sampai saat ini masih dicari dan korban tewas seperti apa? Ya baik, untuk data terakhir yang kami peroleh pada proses pencarian dan evakuasi hari ketiga Selasa malam, jumlah korban yang masih dalam proses pencarian itu ada 31 orang. Namun demikian masih ada sejumlah warga yang merasa kehilangan anggota keluarga yang anggota keluarganya beraktivitas di lokasi tambang, namun hingga sejak kejadian belum memperoleh kabar atau informasi dari anggota keluarga, terus berdatangan untuk memberikan laporan di posko induk yang dibentuk tim SAR gabungan.
Dan untuk korban selamat yang berhasil dievakuasi berjumlah 81 orang, sementara korban meninggal 23 orang. Adisti. Oke, 23 orang meninggal dunia, 31 lainnya masih dicari dan saat ini hari ini juga proses pencarian masih difokuskan di lokasi tambang di sana dengan mengerahkan bantuan dari alat eskavator dan juga helikopter, anjing pelacak termasuk juga tim dari Special Group Basarnas. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Hengce Tumilaar melaporkan langsung dari Gorontalo.